Nabi Nuh bukanlah manusia yang terlahir dengan hati kebal rasa sakit. Ia bukan makhluk tanpa emosi. Ia adalah seorang ayah, seorang suami, seorang anggota masyarakat yang hidup di tengah kaumnya sejak kecil. Ia mengenal wajah-wajah itu. Ia tumbuh bersama mereka. Ia tertawa dan bekerja bersama mereka sebelum semua ini terjadi. Karena itulah ketika Allah memilihnya sebagai nabi, tugas itu bukan hanya berat secara fisik, tetapi juga sangat menyiksa secara batin. Setiap kali Nabi Nuh berdiri di hadapan kaumnya, jauh di dalam hatinya selalu ada harapan kecil. Harapan bahwa hari ini akan berbeda, bahwa mungkin satu orang akan mendengarkan, bahwa mungkin satu hati akan tersentuh. Harapan itu tidak pernah padam meski berkali-kali dikhianati. Ketika ia berbicara dengan suara lembut dan kaumnya justru tertawa, Nabi Nuh menahan dirinya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah kata-katanya kurang baik? Apakah caranya salah? Apakah ia terlalu lembut atau terlalu tegas? Saat para pemuka kaumnya menuduhnya sesat, Nabi Nuh tidak langsung membenci mereka. Ia justru merasa sedih. Ia tahu bahwa kesombongan telah menutup hati mereka dan ia tidak mampu membukanya dengan paksa. Ada hari-hari di mana Nabi Nuh pulang dengan langkah sangat berat. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya lebih lelah lagi. Ia duduk sendirian, memandangi tanah dan diam lama. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan, mengapa dakwah ini begitu sulit? Mengapa kebanyakan manusia lebih memilih kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang menyelamatkan? Namun setiap kali pikiran itu muncul, Nabi Nuh segera menegur dirinya sendiri. Ia mengingat bahwa tugasnya bukan mengubah hasil, melainkan menyampaikan pesan. Ia mengingat bahwa hidayah bukan miliknya, melainkan milik Allah. Tahun-tahun berlalu dan penolakan tidak berkurang, justru semakin kasar. Nabi Nuh mulai merasakan luka yang lebih dalam. Bukan luka karena ejekan, tetapi luka karena melihat anak-anak kecil tumbuh dalam kesesatan yang sama seperti orang tua mereka. Ia melihat generasi demi generasi hilang tanpa pernah mengenal kebenaran. Dan di sanalah rasa putus asa sering mengintai hatinya. Bukan putus asa kepada Allah, tetapi putus asa terhadap manusia. Di malam-malam panjang, Nabi Nuh sering berbicara dalam hatinya sendiri. Ia berkata, "Ya Allah, Engkau tahu aku tidak lelah berbicara. Aku hanya lelah melihat mereka menutup mata." Ia tidak meminta jalan mudah. Ia hanya meminta kekuatan agar tidak berhenti. Ketika Allah akhirnya menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang beriman, Nabi Nuh merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan lega, bukan marah, melainkan perasaan kosong yang dalam. Ia memahami bahwa semua usahanya selama ratusan tahun telah mencapai batasnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah ia telah melakukan cukup? Apakah ada kata yang terlewat? Apakah ada pendekatan yang salah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban, selain satu, bahwa Allah Maha Mengetahui. Perintah membangun bahtera datang pada saat Nabi Nuh berada dalam kondisi batin yang rapuh. Namun justru di sanalah ketaatannya diuji paling keras. Ia tidak diberi penjelasan panjang. Ia hanya diperintahkan untuk melaksanakan. Saat memukul paku pertama ke papan kayu, Nabi Nuh tahu bahwa ejekan akan datang lebih keras dari sebelumnya. Dan benar saja, kaumnya menertawakannya dengan suara yang lebih kejam dari sebelumnya. Mereka tidak hanya mengejek, tetapi merendahkan martabatnya. Di tengah semua itu, Nabi Nuh kembali berdialog dengan dirinya sendiri. Ia berkata dalam hatinya bahwa kebenaran sering tampak bodoh di mata manusia, sampai Allah menyingkapkan kenyataannya. Hari demi hari ia membangun bahtera itu. Tangannya kapalan, punggungnya sakit. Namun yang paling berat adalah rasa sepi. Ia tahu bahwa jarak antara dirinya dan kaumnya semakin jauh, dan tidak ada jalan kembali. Saat tanda-tanda azab mulai muncul, Nabi Nuh tidak merasa puas, ia tidak merasa menang, ia justru merasa sedih. Ia melihat kaumnya panik dan ketakutan, dan di sanalah rasa iba muncul dengan sangat kuat. Dan ketika ia melihat anaknya sendiri berdiri menjauh, Nabi Nuh merasakan ujian yang paling kejam dalam hidupnya. Hatinya berteriak, tetapi lisannya tetap tunduk. Ia ingin berlari, ia ingin memaksa, ia ingin menarik anaknya ke bahtera. Namun ia adalah seorang nabi sebelum ia adalah seorang ayah, dan itulah luka yang tidak dilihat oleh siapapun. Dalam hatinya Nabi Nuh berkata, seandainya aku bukan nabi, mungkin aku bisa memelukmu dan memaksamu naik.
Tetapi ia tahu, iman tidak diwariskan oleh darah. Ketika air memisahkan mereka, Nabi Nuh tidak lagi berkata apa-apa. Ia tahu bahwa semua kata telah habis. Yang tersisa hanyalah ketetapan Allah yang tidak bisa ditawar. Di atas bahtera, Nabi Nuh berdiri lama memandang air yang luas. Di sana ada kesedihan, kehilangan, dan kepasrahan yang bercampur menjadi satu. Ia tidak menyesali ketaatannya, tetapi ia merasakan kehilangan yang tidak akan pernah tergantikan. Hari-hari di atas bahtera adalah hari-hari sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada rasa aman sepenuhnya. Nabi Nuh sering merenung. Ia memikirkan kaumnya, ia memikirkan anaknya. Ia memikirkan betapa kerasnya hati manusia ketika kebenaran datang terlalu lama. Saat air surut dan bahtera berhenti, Nabi Nuh turun dengan langkah yang sangat pelan. Ia bersujud bukan dengan rasa bangga, tetapi dengan hati yang remuk dan berserah. Ia sadar bahwa keselamatan tidak selalu berarti kebahagiaan, dan ketaatan tidak selalu berakhir dengan senyum. Kisah Nabi Nuh adalah kisah tentang iman yang dibayar mahal, tentang kesabaran yang tidak dipuji manusia, tentang seorang hamba yang tetap berdiri di jalan Allah, meski harus menghilangkan dunia dan sebagian dari hatinya sendiri.